Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam apabila kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam hingga dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Ya, sebelum kita menuju ke pembahasan usulan proposal penelitian saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Faizatul Rahman dengan NIM 220404500029 dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Ya, adapun judul usulan proposal penelitian saya yaitu pengaruh layanan informasi karir terhadap kematangan pilihan karir siswa kelas 12 di SMA Negeri 10 Makassar. Ya, adapun yang melatar belakangi proposal penelitian saya adalah di mana pada zaman yang semakin pesat yang telah membawa perubahan yang lebih atau yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama di dalam dunia pendidikan dan dunia kerja. Dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 5.0, individu dituntut untuk memiliki kemampuan yang adaptif, produktif, dan mampu membuat keputusan yang tepat dalam menentukan arah masa depannya, terutama dalam hal karir, di mana pemilihan karir menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang siswa, khususnya mereka yang berada di jenjang sekolah menengah atas atau SMA, atau masa transisi dari sekolah ke dunia kerja atau dari universitas atau perguruan tinggi, yang menjadi momen krusialnya membutuhkan kematangan dalam pengambilan keputusan. Ya, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka membantu siswa untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang karir adalah melalui informasi tentang karir, di mana layanan ini merupakan bagian dari program bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk memberikan wawasan serta informasi yang lebih relevan tentang atau mengenai dunia kerja, di mana pendidikan lanjutan dan tuntutan yang dibutuhkan dalam profesi tertentu, di mana layanan informasi karir menjadi penting untuk membantu siswa mengenal diri mereka sendiri, memahami peluang karir, serta membuat keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan secara rasional. Jadi, berdasarkan latar belakang yang saya telah uraikan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana pelaksanaan layanan informasi karir yang diberikan kepada siswa kelas 12 di SMA Negeri 10 Makassar. Yang kedua yaitu sejauh mana tingkat kematangan pemilihan karir yang dimiliki oleh siswa kelas 12 di SMA Negeri 10 Makassar. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, apakah layanan informasi karir berpengaruh secara signifikan terhadap kematangan pilihan karir siswa kelas 12 di SMA Negeri 10 Makassar. Ya, berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan tadi, maka saya mengambil tujuan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan layanan informasi karir kepada siswa kelas 12 di SMA Negeri 10 Makassar. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat kematangan pilihan karir siswa yang dimiliki oleh siswa kelas 12 di SMA Negeri 10 Makassar. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis dan membuktikan bahwa adanya pengaruh layanan informasi karir terhadap kematangan pilihan karir siswa kelas 12 di SMA Negeri 10 Makassar. Ya. Selanjutnya yaitu adapun manfaat penelitian, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut. Pertama yaitu secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bimbingan dan konseling, khususnya yang berkaitan dengan layanan informasi karir dan kematangan karir siswa. Yang kedua yaitu
manfaat praktis, di mana manfaat praktis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu manfaat bagi siswa, di mana penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi siswa kelas 12 tentang pentingnya mengenal diri, memahami informasi karir, dan mempersiapkan pilihan masa depan secara matang dan bertanggung jawab. Yang kedua, manfaat bagi guru bimbingan dan konseling, di mana hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan dalam merancang serta melaksanakan layanan informasi karir yang lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat bagi sekolah, di mana penelitian ini menjadi dasar pihak sekolah dalam menyusun kebijakan atau program pendukung yang dapat menunjang kematangan pilihan karir siswa, terutama dalam masa transisi dari sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau ke dunia kerja. Selanjutnya yaitu manfaat bagi orang tua siswa, di mana penelitian ini dapat membantu orang tua untuk memahami pentingnya peran dukungan keluarga atau orang tua dalam proses pengambilan atau pemilihan keputusan karir anak, serta dorongan terjadinya komunikasi yang lebih terbuka dan suportif antara anak dan orang tua dalam merancang masa depan anak tersebut. Ya, selanjutnya yaitu adapun landasan teori atau kajian pustaka kematangan. Yang pertama yaitu kematangan pilihan karir, di mana kematangan pilihan karir merupakan kondisi psikologis dan perilaku yang mencerminkan kesiapan individu dalam memilih dan menetapkan arah karir yang sesuai dengan potensi, minat, bakat, serta realitas hidupnya. Ya, aspek-aspek yang memenuhi kematangan pilihan karir siswa yaitu ada 5. Yang pertama yaitu pemahaman diri atau understanding, yang kedua pemahaman dunia kerja, yang ketiga kesiapan emosional, yang keempat kemampuan membuat keputusan secara rasional, yang kelima perencanaan masa depan atau career planning. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan karir siswa, di mana beberapa faktor yang mempengaruhi kematangan karir siswa menurut Wijayanti dan Nasution pada tahun 2022 antara lain, yang pertama yaitu lingkungan keluarga, yang kedua informasi karir dari sekolah, yang ketiga pengaruh teman sebaya, yang keempat pengalaman pribadi, yang kelima yaitu media sosial dan teknologi. Dan indikator-indikator kematangan pilihan karir, di mana menurut Lestari dan Hidayat pada tahun 2023 indikator kematangan karir meliputi yang pertama yaitu kejelasan tujuan karir, ya, di mana siswa memiliki arah dan rencana yang jelas terkait masa depan karirnya. Yang kedua yaitu keyakinan terhadap pilihan karir, di mana siswa merasa yakin dengan pilihan bahwa diri mereka pilihan karir tersebut sesuai dengan apa kemampuan, minat, dan kondisi dirinya. Yang ketiga yaitu kesiapan mengambil keputusan. Siswa tidak ragu dalam mengambil keputusan dan bersedia bertanggung jawab atas pilihan karir yang mereka ambil. Yang keempat yaitu kesiapan menghadapi masa depan, di mana siswa mampu menyusun strategi dan bersikap terbuka terhadap perubahan serta dinamika dunia kerja. Yang kelima yaitu partisipasi dalam kegiatan pengembangan diri, di mana siswa secara aktif harus mengikuti kegiatan yang dapat mendukung pengembangan karir seperti seminar, pelatihan, dan konsultasi karir. Selanjutnya yaitu yang pembahasan yang kedua yaitu layanan informasi karir, di mana layanan informasi karir merupakan bagian layanan bimbingan dan konseling yang dirancang untuk memberikan informasi secara sistematis dan terarah kepada peserta didik mengenai pengembangan pilihan karir, peluang kerja, jenjang pendidikan lanjutan, serta keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Adapun tujuan dari layanan informasi karir, ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama membantu siswa mengenali berbagai jenis pekerjaan, dan yang pertama yaitu membantu siswa mengenali berbagai jenis pekerjaan dan prospek karir. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman tentang syarat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Yang ketiga meningkatkan kemampuan siswa dalam merencanakan dan memilih karir yang sesuai dengan potensi diri mereka. Yang keempat mendorong siswa agar
agar memiliki sikap positif terhadap pekerjaan dan pengembangan diri. Selanjutnya yang kelima yaitu menumbuhkan kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan karir di masa yang akan datang. Selanjutnya, adapun manfaat layanan informasi karir ya. Adapun manfaat layanan informasi karir memiliki manfaat yang sangat signifikan untuk membantu siswa atau peserta didik untuk menggali potensi yang ada dalam diri mereka dan merencanakan masa depan secara sistematis dan realistis. Mana ya, selanjutnya adapun penelitian yang relevan dengan usulan proposal penelitian saya, yaitu yang pertama yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Blandari pada tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Layanan Informasi Terhadap Pemahaman Dunia Kerja Siswa Kelas 12 SMA Negeri 7 Medan. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dan Mulyadi pada tahun 2023 yang berjudul Hubungan Antara Layanan Informasi Karir dengan Kematangan Pilihan Karir Siswa SMA, di mana menunjukkan layanan informasi karir berkontribusi secara signifikan terhadap kematangan pilihan karir siswa. Hasil penelitian ini memperkuat temuan bahwa informasi karir yang diberikan secara berkala dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengambil keputusan karir lebih sistematis, terarah, dan realistik. Adapun kerangka berpikir dari usulan proposal penelitian yang saya lakukan, di mana pada ketika peneliti atau guru BK memberikan layanan informasi karir atau variabel X dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang dunia kerja, pendidikan lanjutan, serta potensi dan minat diri, dan membantu siswa mengenali diri dan berbagai pilihan karir, dapat meningkatkan kemampuan mengambil keputusan karir secara rasional, sistematik, dan mandiri. Dan adapun hasil yang akan dicapai dari layanan informasi karir yaitu atau variabel X, di mana siswa mendapatkan kematangan pemilihan karir agar mereka bisa mendapatkan karir yang lebih realistik dan optimal di masa yang akan datang. Ya, baik, selanjutnya yaitu adapun metode penelitian yang saya gunakan di proposal penelitian saya, di mana yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian, di mana adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif dipilih karena bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, menganalisis hubungan antara variabel secara sistematif serta objektif dengan menggunakan data yang dapat diukur secara numerik. Menurut Siregar, pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan mengumpulkan data numerik yang dianalisis menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian. Adapun jenis penelitiannya yaitu digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yaitu metode penelitian yang memberikan perlakuan secara langsung kepada subjek penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel lain. Ya, baik, selanjutnya itu variabel dan desain penelitian, di mana variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu variabel X dan variabel Y, di mana variabel X-nya yaitu informasi karir dan variabel Y-nya yaitu tentang kematangan pilihan karir. Adapun desain penelitiannya, bentuk desainnya yaitu desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian,
ini dalam true eksperimen desain. Melalui desain ini kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat dibandingkan secara objektif karena keduanya dipilih secara acak dan berasal dari populasi yang homogen. Desain eksperimen yang digunakan adalah pretest dan posttest control group design yang memungkinkan pengukuran perubahan sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok. Ya, selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Ya, definisi operasional merupakan batasan-batasan yang digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi terhadap variabel yang dikaji dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dirumuskan definisi operasional sebagai berikut. Layanan karir merupakan salah satu bentuk layanan dan bimbingan dan konseling, khususnya dalam aspek bimbingan karir yang bertujuan untuk dapat memahamkan siswa untuk memberikan pandangan tentang dunia kerja ke depannya. Selanjutnya yaitu tentang populasi dan sampel. Yang pertama yaitu populasi. Dalam satuan penelitian, keberadaan populasi merupakan hal yang mutlak sebagai sumber data atau informasi guna menjawab permasalahan penelitian. Di mana penelitian yaitu di bagian E atau bagian 5, di mana bagian ini menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data ini sangat penting dalam penelitian, di mana untuk menentukan validitas dan kendalaan hasil pada penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu skala kematangan pilihan karir, di mana skala kematangan pilihan karir ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan secara memberikan seperangkat pernyataan tertulis karena untuk mendapatkan responden secara mandiri. Ya, skala ini diberikan kepada subjek penelitian baik kepada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol sebelum yaitu menggunakan pretest dan sesudah menggunakan posttest, dan diberikan perlakuan berupa layanan informasi karir. Ya. Adapun jenis skala yang digunakan adalah skala Likert yang disusun dengan 4 pilihan dengan jawaban. Yang pertama yaitu SS atau sangat setuju, yang kedua yaitu S setuju, yang ketiga yaitu TS atau tidak setuju, dan yang keempat adalah STS atau sangat tidak setuju. Dan selanjutnya bagian dari teknik pengumpulan data yang kedua yaitu observasi, di mana observasi dilakukan untuk mencatat keaktifan dan partisipasi siswa selama proses layanan informasi karir berlangsung di kelompok eksperimen, di mana teknik observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara memberi tanda checklist benar pada setiap indikator perilaku yang muncul selama kegiatan berlangsung. Dan selanjutnya di bagian 6 atau bagian F yaitu teknik analisis data, di mana teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial, di mana yang analisis statistik deskriptif adalah yang dimaksudkan untuk menggambarkan kematangan pilihan karir siswa kelas 12 di SMA Negeri 10 Makassar sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Dan yang kedua yaitu analisis statistik inferensial, di mana analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Pengujian hipotesis dilakukan secara statistik, parametrik, dan penggunaan uji T atau independent simple test. Uji T digunakan untuk mengetahui perbedaan antara skor antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Mungkin itulah presentasi seminar proposal saya pada kesempatan hari ini atau kesempatan kali ini. Mungkin ada yang ingin menanggapi seminar proposal saya pada hari ini, saya persilakan dari pihak mahasiswa dan pihak dosen-dosen penguji saya persilakan. Saya kembalikan ke moderator.